Jadi ini ingin menjelaskan keagungan, kebesaran gitu. Ciptaan Allah itu udah di luar nalar gitu Pak. Itu maksudnya Pak. Lah iya kan, kita kan selama ini selalu diajarin bintang kecil di langit yang biru kan gitu kata kita kan. Coba, ketika bintang itu kecil, itu ternyata ketika sudah SMP itu diajarin bahwa ternyata bintang itu lebih besar dari bumi. Setara dengan matahari, setara dengan Jupiter besarnya. Gitu coba. Itu kita bilang bintang kecil coba. Ternyata dia itu lebih besar dari bumi. Yes. Coba itu. Dan itu adalah pantulan, bukan mereka yang bercahayanya, pantulan dari cahaya matahari Pak. Mereka nggak ada cahayanya. Cahayanya dari mana? Dari matahari. Coba itu. Ya Allah. Itu ingin menjelaskan keagungan dan kebesaran Allah itu maksudnya Pak. Jadi kenapa Imam Ghazali itu sampai menulis tentang bagaimana struktur langit ada 7. Setiap langit itu ada berapa tahun. Itu maksudnya bukan hanya sekedar informasi, bukan. Beliau ingin menjelaskan betapa Allah itu ketika menciptakan sesuatu itu betul-betul incredible. Gitu. Sesuatu itu betul-betul wow. Maha hebat. Itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Thumma nazara ta'ala ilal ma'i bi'ainir rahmah fajamada kama ja'a fil hadis. Itu kan ya? Tahu ya. Udah 2 minggu. Maafin. Ya, kemudian Allah melihat kepada air dengan pandangan rahmah, dengan pandangan ya kasih sayang. Fajamada, lalu dia menjadi keras. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana yang telah datang dalam hadis. Ya, kemarin Ahlul Hikmah bercerita tentang kenapa Allah menciptakan langit dari dukhon, tidak dari bukhor. Ya. Jadi kalau dukhon itu adalah asap, kalau bukhor itu adalah buih. Ya, kenapa nggak diciptakan dari buih tapi diciptakannya dari asap? Ya. Faidah. Manfaat. Ya. Baina sama'i dunya wal ardi, antara langit dunia dan bumi. Wa kadza baina kulli sama'in wa sama'in. Demikian juga antara setiap langit dengan langit itu khamsatu mi'ati amin, ada 500 tahun. Wa ghalzu kulli sama'in kadzalik. Ya. Dan demikian juga tebal setiap langit. Jadi setiap langit ya, antara langit dengan bumi itu jaraknya ya 500 tahun. Ya. Ini perjalanan cahaya lah. Hah? Nggak kejangkau lah. Sekarang kan kita aja ngelihat matahari itu kan udah hitungannya bukan hitungan kilometer. Ya. Berapa juta hari hitungannya. Gitu. Jadi kalau udah nggak terjangkau pakainya hari, cahaya, hitungan cahaya. Iya. Ya, itu enggak.
Ya, makanya kita ketika bertanya langit pertama di mana, bingung udah, nggak tahu. Ya, tapi Allah kasih ulama, Imam Ghazali nih termasuk diantaranya orang yang apa? Yang Allah berikan pengetahuan tentang hal itu, gitu. Percaya atau tidak, ya terserah. Mau bilang apa? Lah iya kan gitu. Dan alhamdulillah ternyata dengan ilmu sekarang itu sudah terbukti kan, dengan apa? Dengan ada orang yang naik ke bulan, dengan perhitungan antara bumi dengan matahari itu udah dibuktikan oleh sains, gitu. Jarak antara matahari dengan bumi itu berapa ratus ribu tahun hitungannya. Udah bukan hari, itu hitungannya udah. Kan bisa kita bayangkan seandainya kita melihat matahari yang demikian panas di tengah hari bolong, itu ternyata jaraknya dengan kita itu sudah bukan jutaan kilometer, tapi udah ya tahun hitungannya, gitu. Nah, terus berarti langit pertama adanya di mana? Langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya. Hah? Ntar dipatok juga. Kemarin ke laut terus bisa dipatok ujungnya. Iya, manusia, karena manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Coba kata Allah, wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi ini oleh Allah, ditundukkan oleh Allah, diperuntukkan untuk kita sebagai fasilitas. Nggak ada yang nggak bisa dijangkau oleh manusia, itu hebatnya tuh. Dalam Ar-Rahman juga disebutkan ya. Apa itu? Lah ya fansuzu kan gitu. Dan ternyata benar kan, ada orang yang sampai ke bulan kan. Sampai kita menemukan Mars, sampai ada ide, sampai ada apa? Lah iya kan itu kan. Sampai ada wacana nanti dunia hancur, bumi rusak, pindah ke Mars, coba itu. Lah iya kan, antanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Dan la tanfuzuna illa bisultan. Ini para ulama itu mampu menjangkau itu, dikenalkan oleh Allah, entah melalui apa caranya. Nah itu yang saya bilang, sering saya sampaikan. Jadi imajinasi yang sebelumnya itu terjangkau itu adalah seolah seperti hayal, seperti imajinasi. Tapi ke depan itu akan menjadi realita. Lah iya kan? Kan awalnya fiksi awalnya. Tapi ke sini akhirnya menjadi nyata. Al-Quran lebih dari itu. Silahkan orang mau bilang Al-Quran itu fiksi, mau bilang Al-Quran itu imajinatif, terserah. Tapi lambat laun pasti akan terbukti itu menjadi nyata. Makanya saya bilang kemarin, orang yang daya imajinasinya lemah nggak akan pernah bisa maju. Orang yang maju adalah orang yang daya imajinasinya itu tinggi, daya imajinasinya kuat. Akan seperti ini, akan seperti ini. Gitu. Ya. Nah, maka anak-anak itu ya kemana-mana dah. Anak-anak itu harus dibangkitkan daya imajinasinya. Jangan ditaruh di barak. Lah kalau ditaruh di barak mah otaknya kagak jalan. Ditaruh di barak mah buat nguatin otot. Semakin on dia jadinya. Bukan semakin cerdas. Nah, iya kan? Nah, ini bocah dari kecil diajarin yang bersifat fisik doang, bukan daya imajinasi. Lah udah gedenya nggak bakal maju, coba aja buktikan. Yes. Ya, fisiknya harus kuat, iya. Tapi bukan fisik yang dijadikan faktor utama, itu masalahnya. Lah iyalah. Dicucuk udah ngikut terus.
Ya, ini manusia nggak kayak gitu, gitu. Ya, oke. Nah ini coba lihat. Makanya dulu laut nggak bisa dikapling, sekarang udah bisa dikapling tuh. Ya, artinya mereka sebetulnya Allahu alam bishawab, yang jelas kalau saya dengar Prof Mulyadi Kartanegara, dia bilang para aulia itu oleh Allah ketika ingin dikenalkan makhluk-makhluk Allah itu punya apa, dikasih media. Mereka seolah-olah setiap barang itu datang kepadanya dan mengenalkan diri mereka masing-masing. Gitu. Allah alam bishawab, caranya seperti apa nggak ngerti. Gitu. Jadi seolah-olah batu itu aneka ragam batu datang. Disebut saya batu ini oleh Allah dikasih kelebihan ini. Allah alam bishawab itu cerita Prof Mul begitu. Allah alam bishawab betulnya seperti apa? Allah alam. Hah? Yes, semua banyak, luar biasa itu dikenalkan. Gitu. Dan para ulama ini makanya nih ini cerita tentang langit seperti apa mereka tahu dari mana. Allahu a'lam bishawab. Gitu. Ya. Ah, ini kita baca ini. Wakila, dan dikatakan inna sama ad-dunya asyaddu bayadun minal laban. Ya. Dikatakan bahwa langit dunia itu, ya dikatakan, ini bilang berarti beliau boleh ngutip. Ya Allah alam nih ngutipnya apa, dari kitab apa atau dari, ya tadi saya bilang melalui perenungan atau bagaimana, Allah alam bishawab. Ya. Bahwa langit dunia itu asyaddu bayadun minal laban, lebih putih daripada susu. Ya. Langit dunia itu lebih putih daripada susu. Wa inna makhdarrat, ya. Dia menjadi hijau min khadarati Jabal Qaf, karena hijaunya gunung Qaf. Jadi langit itu awalnya apa? Putih, sangat putih. Tapi dia menjadi hijau karena ada gunung. Coba ya Allah alam bisa betul atau tidak kita ketika cerita, wah ini ngarang ini. Allah alam bishawab. Bukan di atas ada gunung. Makanya ketika kita cerita tentang langit, bumi ini apakah bulat ataukah, ini kan sebetulnya larinya akan ke sana juga. Allahu alam. Itu. Ya. Lah iya kan kita coba di Freeport itu kan di kedalaman berapa ratus kilometer ke bawah kan. Di situ dibangun, ada kehidupan namanya. Dan mobil bisa bolak-balik nggak ada masalah. Coba itu baru di bumi. Padahal hitungannya nggak ada oksigen itu. Lah iya kan, kita masuk aja 1 meter kita dipendem udah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Tapi Allah kasih. Coba itu. Ada mall ya. Iya kan? Ada mall, ada masjid. Nah, iya makanya dalam di pesawat coba gimana itu kita. Lah iyalah, nggak bisa napas lah. Dengan besar sekian, bagaimana oksigennya itu? Perjalanan sekian lama itu, coba. Oh. Pesawat, iya bahkan lebih, bisa lebih, gitu. Ya 1000 lebih lah, ada yang di bawah, ada yang di atas, gitu. Coba, jadi kan ketika ini bulat, itu misalnya, lalu ada gunung-gunung, ya, maka gunung ini akan memberikan cahaya
cahaya yang dari mantul. Lah iya kan, imajinasinya Allah alam bisawab. Yes. Ya artinya bukan karang baru percaya, orang dulu lebih percaya ketika turun udah langsung percaya mereka mah. Lah percaya udah mereka dari awal, Pak. Itu bedanya kita dengan para sahabat kan di situ. Para sahabat itu ketika turun Al-Qur'an 5 ayat, 10 ayat, itu langsung percaya, Pak. Kita enggak, kita turun semua komplit. Kita pelajari atu-atu sambil kita baca, nuturin tuh baca. Bener kagak ini ya? Gitu. Lah iya kan? Bener enggak? Pakai akalnya tuh sama dia. Oh, ini begini, bener kagak ya? Ah, udah pusing-pusing bener aja dah. Nah iya kan? Mereka enggak. Ketika turun itu udah langsung udah bener begitu udah. Lah iya udah nggak pakai nolak lagi. Kasarnya seperti datang asupan makanan ke mereka itu udah nggak pakai nolak, udah langsung diterima aja. Lah coba bagaimana Abu Bakar berdiri dengan tegarnya dan dengan apanya? Lah kan belum ke Madinah, masih di Mekah tuh. Lah iya kan belum hijrah. Hah? Iya, ke Baitul Maqdis dari Madinah, dari Mekah. Belum sampai ke belum hijrah belum. Sebelum hijrah. Gitu. Enggak sampai semalaman, Pak. Orang dalam hadis sahih Rasulullah balik lagi ke kasurnya masih anget. Dipegang kasurnya masih anget. Lah mau gimana nggak percaya? Itulah iman. Lah iya kan? Kalau nggak ada iman ya itu nggak percaya. Itu. Nah begitupun dengan para ulama ini. Jadi jangan aneh gitu. Artinya para ulama itu menjelaskan tentang langit 7 lapis. Pertama namanya apa? Nah, ini ada namanya wa ismutil sama. Langit pertama namanya Ruqayyah. Ya. Tuh. Oke. Wasaniyah, dan yang kedua min hadidin. Ya, tadi yang pertama itu ya dia sangat putih, lebih putih daripada susu. Nah, sekarang yang kedua dari apa? Dari besi. Tatala ala unuron. Ya, yang mengkilapkan cahaya. Wa ismuha faidum. Ya, ada namanya lagi tuh faidum. Jadi setiap langit itu, tadi kan jaraknya setiap langit berapa? 500 tahun kan? Itu. Nah terus 500 tahun lagi langit kedua, langit ketiga. Nah langit kedua namanya faidum. Au-ma'un. Allahu a'lam bishawab. Bisa jadi. Allahu a'lam bishawab. Saya pernah baca penelitian, cuman sampai sekarang saya cari lagi nggak ketemu itu. Saya pernah baca. Jadi kabarnya tata surya yang ada itu sama ketika diteropong dari jauh itu sama seperti kayak model sangkakala gitu, kayak trompet gitu. Enggak, jadi kalau ini dilihat dari jauh, misalnya ini matahari, terus ini Jupiter, terus ini begitu, itu ketika dilihat itu seolah-olah kayak trompet gitu. Jadi mereka tetap membuat satu lingkaran gitu. Ah, itu kayak seolah-olah dalam trompet gitu. Nah maka lah ya makanya kan ketika idas sama
Apa? Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Itu fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Itu cerita tentang nanti ketika trompet itu ditiup, pada tiupan pertama, puff, itu hancur semua, nggak ada tersisa. Itu ya Allah alam bisawab. Itu makanya saya bilang penelitian itu benar atau tidak gitu, seolah-olah ini benar ditiup oleh malaikat itu cus lalu di dalam lamparan. Hah? Sudah ada dalam trompet. Nah, angin sedikit, lah udah. bentur. Lah yang niupnya kan nggak mungkin bocah kecil kan, gitu. Lah iya kan, ya udah pasti orang yang tepat untuk niup ya kan. Lah coba itu. Lah iya itu kan, ya Allah. Ya, makanya Allah alam bisawab itu saya pernah lihat gitu digambarkan gitu, ini Jupiter, ini apa namanya Mars. Terus begitu, jadi membuat kayak putaran, lalu akhirnya ujungnya seperti trompet. Pasti Pak. Karena memang ya itu saya selalu bilang sesuatu yang yang iya, jadi diawali dari sesuatu yang seolah-olah gaib, nggak terjangkau oleh akal, lalu kesini dia akan menjadi ilmu pengetahuan yang canggih. Itu saya nggak jauh-jauh aja, wifi aja, 4G itu, 5G itu menurut saya lebih, diawali dari hal yang gaib itu. Itu betapa kita sekarang dibilang, coba kalau logika saya bilang kita harus percaya kepada Allah yang wajibul wujud. Allah itu harus adanya, nggak boleh nggak ada. Berarti Allah ada di mana-mana, di sono ada, di sini ada, di situ ada. Itu wajibul wujud, nggak boleh nggak ada. Nah kita sekarang, ya kalau kita ini mungkinul wujud, Pak Haji Budi ada di masjid, di rumah pasti nggak ada. Nggak mungkin di sini ada, di rumah ada, nggak bisa. Tapi ketika cerita Allah itu wajibul wujud, berarti Allah di sini ada, di sono ada, di mana-mana ada, nggak boleh nggak ada. Tapi kita harus yakin Allah itu satu, esa, nggak ada yang lain. Nah terus kita pikir, waduh banyak amat kalau begitu. Ada di pojokan, ada di Tidak terikat oleh ruang dan waktu. yes. Lah kan, ya. Maka ketika itu jadi pikiran kita, banyak amat ya. Lah iya. Enggak. Ya, artinya sekupnya adalah sekup paling enggak di sini aja sekupnya. Ketika di sini, kita di sana, kita nggak di sini berarti. Ketika di pojok sana, nggak berarti nggak di situ. Kalau Allah nggak, di semua ada. Dan itu tidak menggambarkan Allah itu banyak, tetap Allah itu satu. Nah itu saya bilang, wifi itu kan sinyalnya itu kan begitu. Iya kan? Ketika di sini hidupnya satu lah, di sono bisa, di situ bisa, di mana-mana bisa. Lah iya kan gitu maksud saya, itu kan gambarannya kan gitu saya bilang. Berpikirnya kalau kita lihat bulan atau matahari kan, di sini bisa ngelihat, di sana bisa ngelihat, di sini bisa ngelihat gitu. Lah iya. Padahal mataharinya satu lah gitu. Yes. Yang artinya sekarang ketika masuk ke dunia modern gitu maksud saya. Ini kan kalau itu kan masih zaman dulu kasarnya, kita ngelihat matahari satu gitu. Itu kan penelitian yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kan. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, dia lihat matahari itu besar, matahari itu sumber kehidupan kan gitu. Tahu-tahu mataharinya malah hilang, gitu kan. Nah ini zaman sekarang ini wifi nih,
WiFi itu ternyata hebatnya WiFi itu. Setiap HP sekarang, zaman sekarang HP semua difasilitasi WiFi. Kalau WiFi-nya mati, nggak kebaca itu. Sekarang ada WiFi di sini. Di sini WiFi-nya dimatiin tuh. Kebaca nggak? Enggak lah. Harus dihidupin dulu. Udah hidup terkebaca tuh. Diklik. Harus ngisi password. Coba kita ini Pak, ketika kita merasakan Tuhan itu ada atau tidak, mau hidupkan nggak tuh hatinya? Hatinya hidupin dulu. Truk. Oh iya, ternyata semua ini adalah Allah. Nggak ada yang nggak Allah. Udah hidup tuh. Mau masuk pakai password. Syahadat. Coba itu. Itu kan semakin yang tadinya gaib, sekarang dijadikan teknologi yang canggih. Coba. Kudunya mah. Kudunya mah. Lah iya kudunya mah. Tapi tetap aja khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Lah iya kan. Lah kan bahasa catat itu kan macam-macam, Pak. Lah iya kan itu bahasanya seolah-olah itu nulis. Lah iya kan nyatat itu bisa jadi direkam, bisa jadi di Allah alam bisa. Saya bilang semakin ke sini yang tadinya keimanan itu seolah-olah sesuatu yang tidak bisa dijangkau, sesuatu yang gaib, ternyata semakin ke sini semakin menjadi teknologi canggih. Nah, awalnya gitu. Malaikat mencatat amal kita sekarang mungkin malaikat merekam Yes. perbuatan kita. Yes. CCTV Pak udah. CCTV Pak. Sekarang di bandara juga nggak ada debit lagi. Dari mata begini gitu. Udah semua udah. Ya itu. Ya, artinya ya itu ya bahwa yang Allah bilang wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh itu betul. Ya. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi itu diperuntukkan oleh Allah sebagai fasilitas untuk siapa? Untuk kita manusia. Manfaatkan sebaik mungkin. Gitu. Ya. Lah iya itu kan coba gimana enggak? Wow. Ya. Oke, jadi itu langit pertama, langit kedua, ya. Wasalisa yang ketiga min nahas, dari timah. Yuqalu laha malakut au hariyun. Ya. Ah itu langit ketiga namanya malakut. Ya, terbuat dari timah. Warabi'ah yang keempat min fiddatin bayda. Ya. Dari apa? Dari perak yang putih. Yakadu nuruha yakhtaful absar. Ya, hampir saja cahayanya itu akan apa? Menghilangkan pandangan. Saking beningnya, saking putihnya, kita nggak sanggup melihat. Wasmuha az-zahirah. Namanya adalah zahirah. Ya, nah, itu langit keberapa? Keempat. Wal khamisah, dan yang kelima min zahabin ahmar, dari emas yang merah. Yuqalu laha al-muzinah, ya, au mushirah. Nah, itu namanya ya langit kelima. Wasadisah, ini nggak wajib diimani. Ya ini hanya pengetahuan. Ya, silakan. Anda mau percaya mau tidak itu urusan Anda gitu. Ya. Dan jangan juga Anda katakan dan yang nggak kalah penting jangan Anda katakan orang yang mengatakan ini agak geblek gitu, ngaco. Enggak, janganlah. Share itu ilmu, silakan saja. Ya. Anda jangan menolak, dan Anda juga jangan orang harus percaya. Enggak. Ini pengetahuan, Pak. Ya. Anda percaya silakan, Anda tidak percaya enggak masalah. Lah enggak lah.
silakan aja. Gitu. Ya. Wasadisah, dan yang keenam min jauharah, ya, itu terbuat dari apa? Dari permata, tatala lau, ya, nuron, ya, apa? Mengkilapkan cahaya, wasmuha al khalisah, namanya khalisah. Ini langit keberapa? Keenam. Coba. Ya, saya terus terang aja sampai dengan saat ini saya masih bertanya langit pertama itu di mana? Ya. Apakah yang kita lihat di atas langit itu langit pertama? Tapi di bumi ini kan semua ada yang seperti ini. Apa? Ada merah, ada. Iya, ya, artinya kan gini Pak. Apa? Ya, jadi memang permasalahannya Allah itu ketika menciptakan segala sesuatu itu apa? Berupaya agar akal kita itu menjangkau itu. Ya, jadi agar akal kita menjangkau. Jadi ceritanya sebetulnya bukan cerita ini terbuat dari apa tadi, dari jauharah, dari permata. Bukan artian wah, bukan permata yang ada di bumi, bukan, tapi lebih kepada wih, itu hebat banget sih, kok kan bisa kita bayangkan itu permata semua gitu maksudnya. Permata yang gimana sih? Jadi iya kan, kayak bikin istana itu terbuatnya dari permata gitu maksudnya. Bikin istana terbuat dari tadi hadid, dari apa? Dari besi. Istana yang terbuat dari seolah-olah begitu, dari perak dan seterusnya. Bumi dari emas semua, kita nggak bisa tanam. Ah, lah itulah makanya. Tapi kalau di Jawa kan dari emas. Bener itu. Permata semua kan nggak bisa nanam pohon durian juga. Lah itulah makanya kehebatan kita, kehebatan manusia di situ. Makanya manusia itu saya bilang, ya, banyak ulama yang mengatakan bahwa manusia itu adalah al-alamus shaghir. Manusia itu adalah mikrokosmos, alam kecil. Semua yang ada di alam raya itu ada di dalam diri manusia. Nggak ada yang nggak ada dalam alam raya itu. Ya, semua yang ada dalam alam raya itu ada semua dalam diri kita. Gitu. Makanya kita nggak alergi tuh dengan angin, dengan tanah, dengan api. Semua. Kenapa? Karena semua ada dalam diri kita. Permasalahannya itu. Hanya kita nggak sadar, kita nggak tahu. Gitu. Yes. Ini makanya orang zaman dulu, wah, ngeluarin api, ngeluarin angin gitu. Nah, yang mau kemana itu dia si wakal itu? Enggak kelihatan. Wasabi'ah, dan yang ketujuh min yakutati hamra, ya, terbuat dari permata, ya, atau batu delima yang berwarna merah, ya, yakut, ya itu yakut, bukan yakut itu ya. Wasmuha al-labiyah awid dami'ah, ya, namanya labiyah. Wafiha, dan di sana di langit ketujuh itu al-baitul ma'mur, disitulah baitul ma'mur, ya. Lahu arba'atu arkan, dia punya apa? Empat tiang, ya. Ruknun min yakutati hamra, satu tiangnya terdiri dari atau terbuat dari yakutah hamra tadi, permata yang merah. Wa ruknun min zabarjadah khadra, ya. Satunya terbuat dari zabarjad, ya, batu juga yang berwarna hijau. Wa ruknun min fiddati bayda, ya. Dan satu tiang lagi terbuat dari perak yang berwarna putih. Wa ruknun min zahabin ahmar, dan satu tiang lagi terdiri dari, ya, emas yang berwarna merah. Itu kan ingin menjelaskan apa? Kehebatan, keagungan, canggih lah gitu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi nggak pantas kalau bumi ini diperebutkan itu sebetulnya. Lah iyalah.
Jauh kan, dengan coba kita bisa bayangkan rumah tiangnya dibuat dari, ya Allah, gimana nggak keren gitu. Tabur cahaya gitu ke dia. Gimana indahnya gitu maksudnya. Ya. Kalau banyak duit mau murah kali dari Ustaz. Hah? Tinggal naik aja dengan Udah banyak banget mah. kalau makan mahal nih. Enggak, tapi hebatnya emas itu kan sampai dengan saat ini nggak pernah turun coba. Lah iya kan? Nggak ada emas turun, nggak ada. Naik terus. Mas naik kayu api. Iya. Salah. Kudunya. Ya enggak, soalnya kata dia ntar kayak murah katanya gitu. Kata saya kagak lah. Emas itu nggak pernah murah gitu. Dari dulu naik terus harganya kan. Gitu. Iya. Iya. Emang Victor itu malah. Wa warada annal baital ma'mur minal aqiq. Ada juga yang mengatakan, ya, ada datang berita bahwa Baitul Ma'mur itu terbuat dari aqiq. Aqiq itu batu cincin itu yang itu. Ya, yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfan minal malaikah. Masuk ke dalamnya itu 70.000 malaikat, la ya'uduna ilaih, yang enggak kembali kepadanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Setiap hari masuk 70.000 berarti ada berapa besar kan gitu itu maksudnya. Jadi ini ingin menjelaskan keagungan, kebesaran gitu. Ciptaan Allah itu udah di luar nalar gitu Pak. Itu maksudnya Pak. Lah iya kan, kita kan selama ini selalu diajarin bintang kecil di langit yang biru kan gitu kata kita kan. Coba, ketika bintang itu kecil, itu ternyata ketika sudah SMP itu diajarin bahwa ternyata bintang itu lebih besar dari bumi. Setara dengan matahari, setara dengan Jupiter besarnya. Gitu coba. Itu kita bilang bintang kecil coba. Ternyata dia itu lebih besar dari bumi. Yes. Coba itu. Dan itu adalah pantulan, bukan mereka yang bercahayanya, pantulan dari cahaya matahari, Pak. Mereka nggak ada cahayanya. Cahayanya dari mana? Dari matahari. Coba itu. Ya Allah. Itu ingin menjelaskan keagungan dan kebesaran Allah itu maksudnya, Pak. Jadi kenapa Imam Ghazali itu sampai menulis tentang bagaimana struktur langit, ada 7, setiap langit itu ada berapa tahun. Itu maksudnya bukan hanya sekedar informasi, bukan. Beliau ingin menjelaskan betapa Allah itu ketika menciptakan sesuatu itu betul-betul incredible. Gitu. Sesuatu itu betul-betul wow. Maha hebat. Itu maksudnya. Gitu. Ya. Tapi ini yang dibilang Haji Adam tadi, wal mu'tamad. Dan pendapat yang dipegang annal arda afdalu minas sama, bahwa bumi itu lebih utama daripada langit. Meskipun langit tadi terbuat dari apapun tadi, sesuatu yang hebat, sesuatu yang canggih, yang luar biasa. Tapi menurut pendapat yang dipegang, ya, bahwa bumi itu lebih utama daripada langit. Apa alasannya? Li annal anbiya khuliqa minha. Karena para nabi itu diciptakan dari tanah. Ya. Wa dufinu fiha, dan para nabi pun dipendam di bumi. Nah iyalah. Itu. Ya. Tanah juga sama. Ya, semakin kemari semakin naik terus harganya. Makanya ada yang mau jual orang laku-laku sampai sekarang karena kemahalan.
gitu. Belum ya, salah. Maafin. Iya, aduh baik ah. Sensitif banget ah. Ya, waduh fiya. Wa afdalu tabaqatil ardi, ya. Bumi pun sama. Bumi pun terdiri dari 7 lapis. Ya. Dan yang paling utama dari tingkatan-tingkatan bumi itu a'laha lima dzukira. Ya, itu yang paling utamanya adalah yang paling atas. Nah, ini, ya. Wa li'annahu mahallu intifa'il alam. Ya. Dan karena itu adalah ya tempat di mana intifa'ul alam, ya, dimanfaatkannya alam. Jadi alam, jadi yang dimanfaatkan oleh kita itu yang ada paling atas ini. Dia tumbuh bumi, dia tumbuh apa? Tumbuhan, kita bisa menetap, kita memanfaatkan alam yang ada di alam raya itu. Nah, itu salah satu di antara alasan kenapa bumi itu lebih utama, ya. Nah, jadi artinya ya tetap meskipun demikian, ya, meskipun kita dengar di ayat Al-Qur'an bahwa iblis itu menyombongkan diri, aba wastakbara, ya, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ya, saya lebih hebat karena saya diciptakan dari apa? Dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Ternyata lebih utama tanah ketimbang api. Itu bukan sesuatu untuk disombongkan. Makanya kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam la fakhra, kata Nabi. Saya adalah tuan dari seluruh anak cucu Adam. Tapi itu bukan satu kebanggaan. Saya nggak bangga bisa. Ya. Jadi akhirnya yang ini dibuatnya dari tanah Cibuntu, yang ini dibuatnya dari tanah Kampung Utan, gitu kan? Nah, mulia mana Kampung Utan sama Cibuntu? Iya, benar. Gitu ya, khair, ya. Jadi udah jangan, wah ini tanahnya tanah Kampung Utan ini tanahnya tanah Banten gitu, khair. Ya, enggak lah gitu, ya. Ya, udah gitu katanya, iya lu mah tanahnya tanah mulia, kita tanah sengketa panan, katanya gitu lagi. Iya, makanya ribut mulu. Gitu. Ya, khair. Jadi pada dasarnya bercerita tentang alam raya itu, ya, lagi-lagi ingin menjelaskan kebesaran dan kehebatan Allah. Ya, jadi akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, ya, kita mengkaji, kita mempelajari apapun yang ada di alam raya itu tujuannya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika ketemu, hebat banget, siapa penciptanya? Itu maksudnya. Yes, semua. Gitu. Ya. Oke, cukup dulu nakifuna, walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم اسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.